Halo teman-teman semuanya, apa saja yang kita perlukan selanjutnya untuk belajar pemrograman mulai dari dasar sampai dengan bisa membuat proyek secara mandiri? Oke, di video ini kita akan membahas lanjutan apa saja yang perlunya kita pelajari setelah kemarin kita belajar tentang tipe data, tools apa saja yang kita perlukan, dan pembahasan. Saya Mahendra Wardana akan membahasnya lebih detail. Jadi teman-teman bisa menyimak videonya sampai akhir. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, bisa tekan tombol dislike. Jika ingin melihat video selanjutnya, bisa tekan tombol subscribe di bawah. Oke, kita mulai. Nah, jadi apa saja yang kita perlukan selanjutnya untuk belajar pemrograman? Yang pertama itu adalah, kedua adalah comments, dan yang ketiga adalah gaya penulisan pemrograman. Nah, kita mulai dari operator dulu. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP membagi operator dalam kelompok sebagai berikut. Ini ada 6, teman-teman. Yang pertama itu adalah operator aritmatika, yang kedua operator penugasan atau assignment, yang ketiga operator increment dan decrement, yang keempat operator relasi atau pembanding, yang kelima operator logika, dan yang terakhir adalah operator ternary. Nah, dari semua operator ini sering akan kita gunakan dalam pembuatan proyek. Selama saya membuat project, itu yang paling saya gunakan dan pasti saya gunakan adalah operator ternary. Karena di sana juga ada kondisi yang bisa kita gunakan dan baris kodenya sangat sederhana dan bisa digunakan untuk kondisi-kondisi sederhana. Oke, selanjutnya adalah operator aritmatika yang pertama. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pemangkatan, pembagian, dan sisa bagi. Nah, dari teman-teman yang sudah belajar matematika di sekolah sebelumnya, pasti mengetahui operator ini. Nah, dalam pemrograman, operator ini kita gunakan juga, tetapi dengan simbol yang berbeda. Ada beberapa yang sama, tetapi banyak juga yang berbeda. Nah, contohnya di penjumlahan itu menggunakan simbol plus, ya pastinya juga ya. Yang kedua pengurangan tetap simbol min sesuai dengan matematika pada umumnya. Nah, yang di sini kita mulai ada pembeda nih. Yang pembedanya itu adalah perkalian. Perkalian kita simbolkan dengan tanda bintang. Nah, selanjutnya adalah pemangkatan. Pemangkatan kita simbolkan dengan, untuk melakukan pemangkatan, kita menggunakan simbol bintang 2 kali. Nah, selanjutnya pembagian yang biasanya kita di matematika itu menggunakan titik 2. Kalau di pemrograman kita menggunakan garing atau slash biasanya kita sebut. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang baru mengetahui atau yang sudah mengetahui, ini ada suatu nama operator yang namanya sisa bagi atau biasa disebut dengan mod. Nah, mod di sini disimbolkan dengan tanda persen. Nah, apa saja kegunaan dari masing-masing operator ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kalau kita contohkan ke dalam coding, itu akan seperti ini jadinya. Nah, tentunya kita untuk pembuatan PHP itu kita menggunakan tanda pembuka PHP. Nah, di awal kita akan membuat variabel, 2 variabel, yaitu $A dengan nilai 5 dan $B dengan nilai 2. Jangan lupa diisi dengan titik koma. Nah, penjumlahan di sini itu kita simbolkan dengan ini, teman-teman. Jadi pada biasanya kita kan kalau di matematika itu hasilnya pasti ada sebelah kanan. Nah, kalau di pemrograman itu hasilnya atau pemasukan nilainya itu ada di sebelah kiri, teman-teman. Jadi $C yang akan menampung nilai baru hasil dari penambahan variabel A dan variabel B
itu akan tertampung ke variabel C. Seperti itu teman-teman, bukan di samping kanannya. Jadi di sini kita akan menampung nilai dari pertambahan variabel A dan variabel B. Nah, echo di sini kita akan lihat untuk notasi atau cara bacanya saja, teman-teman. Nah, apa guna echo itu? Echo itu untuk menampilkan sebuah string ataupun sebuah isi nilai dari sebuah variabel. Kalau tag HR ini adalah tag dari HTML yang berguna untuk membuat garis batas atau garis lurus seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kita akan coba membuat coding ini di video selanjutnya. Jadi di video ini kita akan membahas teori dan pembahasan dan untuk teman-teman pahami apa saja operator, comments, dan gaya penulisan pemrograman. Nah, selanjutnya pengurangan. Sama juga dengan penambahan, itu disimbolkan dengan minus. Ya, jadi variabel C akan menampung hasil dari variabel A kurang dari variabel B. Kalau kita imajinasikan variabel A tadi kan kita nilainya adalah 5. Sedangkan variabel B itu kita isikan dengan nilai 2. Saya akan coba isikan laser pointer dulu ya. Ya, seperti ini lebih enak. Nah, variabel A kurang variabel B. A itu tadi isinya 5 yang sudah kita isikan di atas, terus dikurangi dengan variabel B 2 isinya. Lalu hasilnya itu 5 kurang 2 akan ditampung ke dalam variabel C. Seperti itu, teman-teman. Echo ini akan menampilkan prosesnya atau hanya menampilkan stringnya saja. Nah, selanjutnya kita akan perkalian, teman-teman. C sama dengan variabel A dikali dengan variabel B. Nah, perkalian di sini itu diibaratkan dengan bintang, seperti yang tadi saya katakan. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10 akan tertampung ke variabel C. Ya, begitu juga echo-nya yang sama seperti tadi juga. Nah, selanjutnya itu adalah pembagian. Nah, pembagian di sini kita simbolkan dengan tanda slash atau garing. Jadi variabel A dibagi variabel B, nilainya akan tertampung ke variabel C. Seperti itu. Nah, sekarang sisa bagi. Sisa bagi itu simbolnya adalah persen. Jadi variabel A sisa bagi variabel B, hasilnya ada tertampung di variabel C. Nah, sekarang pangkat, teman-teman. Pangkat itu tadi kan kita simbolkan dengan tanda bintang 2 kali. Nah, variabel A, tanda bintang 2 kali, pangkatnya B, itu hasilnya akan tertampung di variabel C. Jadi, variabel A 5 pangkat 2 hasilnya tertampung di variabel C. Seperti itu. Nah, mungkin nanti modnya ini teman-teman ada yang belum mengetahui, saya akan coba bahas di slide yang ini. Oke, kita bahas di sini saja. Ternyata mod itu adalah sisa bagi, teman-teman. Kalau misalnya 5 dibagi 2, sisa baginya berapa? Nah, maksud sisa bagi itu adalah perkalian yang mendekati angka 5. Perkalian 2 yang mendekati angka 5. Jadi, perkalian 2 yang mendekati angka 5 itu adalah hasilnya 4. Jadi, misalnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya 2 kali 3 kan sama dengan 6. Nah, itu akan melebihi 5. Jadi, kita mencari perkalian 2 yang mendekati angka 5. Jadi, kan hasilnya 4. Jadi, kali 2. Nah, 5 dikurang 4 itu adalah hasil atau sisa baginya, yaitu nilainya 1, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah operator aritmatika. Mula-mula kita punya 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel B, dengan nilai awal sebagai berikut. Ya, sama seperti tadi, kita inisiasikan sebuah variabel A dan variabel B dengan nilai 5 dan 2.
Kemudian, kita menggunakan operator aritmatika untuk melakukan operasi terhadap dua nilai atau variabel tersebut. Lalu, hasilnya disimpan di dalam variabel C. Maka, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Yang ada di sini. Nah, hasil di sini itu adalah sama seperti tadi, teman-teman. Jadi, ini akan terlihat di browsernya. Itu misalnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Seperti itu hasilnya. Oke, selanjutnya adalah ini penjelasan dari mod yang tadi ya. Nah, perhatikan juga simbol-simbol operator yang dipakai. Pada matematika, perkalian biasanya menggunakan simbol X, namun di dalam pemrograman perkalian menggunakan simbol tanda bintang. Variabel C sama dengan 7 kali simbolnya dipakai kali ya, tanda X kali 4. Ya, itu salah teman-teman. Jadi seharusnya tanda bintang. Yang benar itu diisi tanda bintang yang ini. Lalu untuk operator persen atau mod dulu, ini adalah operator yang untuk menghitung sisa bagi. Misalnya, variabel C akan bernilai 1 karena 5 dibagi 2 sisanya adalah 1. Seperti ini teman-teman. Nilainya adalah 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau misalnya nih, 10 mod 5 hasilnya berapa? Ya, tentu nilainya adalah 0 karena tidak ada sisa baginya. Oke, kita lanjut. Operator penugasan. Operator berikutnya yang harus kamu ketahui adalah operator penugasan atau assignment. Ya, dari namanya saja sudah bisa kita tebak. Operator ini adalah operator untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi nilai. Contoh, yang dari tadi kita sudah menggunakan operator penugasan, teman-teman. Jadi variabel A kita isi dengan nilai 32. Itu adalah operator penugasan. Sama dengan itu adalah operator penugasan. Nah, selain sama dengan, ada juga operator penugasan jenis lainnya. Bisa teman-teman lihat di tabelnya ini. Jadi pengisian nilai itu disimbolkan dengan sama dengan. Kalau pengisian dan penambahan itu disimbol dengan plus sama dengan. Pengisian dan pengurangan disimbolkan dengan minus sama dengan. Pengisian dan perkalian disimbolkan dengan kali sama dengan. Pengisian dan pemangkatan disimbolkan dengan tanda bintang 2 kali, lalu dilanjutkan dengan sama dengan. Pengisian dan pembagian itu disimbolkan dengan tanda slash sama dengan. Pengisian dan sisa bagi itu disimbolkan dengan tanda persen sama dengan. Pengisian dan penggabungan disimbolkan dengan titik sama dengan. Nah, apa saja yang digunakan saat simbol-simbol ini dan kapan saja? Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, contohnya, operator penugasan. Apa bedanya dengan operator aritmatika? Operator penugasan digunakan untuk mengisi nilai dan juga menghitung dengan operasi aritmatika, sedangkan operator aritmatika hanya berfungsi untuk menghitung saja. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini kita ada variabel speed namanya dengan nilainya diisi yaitu 83. Nah, speed sama dengan variabel speed sama dengan variabel speed dikali dengan 10. Nah, jadi ada 2 kali variabel di sini disebut teman-teman. Nah, sederhananya kita bisa membuat sebuah kondisi seperti ini, kondisi coding seperti ini dengan menggunakan operator penugasan, yaitu dengan tanda kali sama dengan. Jika variabel ini berulang kali, variabel speed sama dengan variabel speed dikali 10, itu bisa kita sederhanakan, yaitu variabel speed ditambah sama dengan 10. Ini tambah ya teman-teman. Jadi artinya speed sama dengan speed ditambah 10. Nah, ini adalah sederhana codingannya. Kalau projectnya kecil, nanti teman-teman akan tidak terasa membuat coding dengan seperti ini. Kalau misalnya projectnya sudah banyak,
itu akan lebih sederhana dan lebih cepat kita mengerti dengan coding seperti ini. Nah, bisa kita lihat hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Operator penegasan. Ya, seperti tadi. Plus ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Tersebut merupakan operasi yang sama, hanya saja yang atas menggunakan operator aritmatika dan di bawahnya menggunakan operator penugasan. Bisa dibilang operator penugasan adalah bentuk yang lebih sederhana dari ekspresi seperti di atas. Penggunaan operator penugasan akan sering kita temukan saat membuat program. Nah, sekarang operator increment dan decrement. Nah, tadi operator yang banyak itu bisa teman-teman coba sendiri ya, agar di video ini kita lebih berfokus kepada pemahaman dari submaterinya. Nah, sekarang ada operator increment dan decrement. Nah, ini sangat mudah teman-teman. Kenapa? Karena increment itu kalau di bahasa Inggris kan penambahan. Kalau decrement itu adalah pengurangan. Jadi, operator increment dan decrement merupakan operator yang digunakan untuk menambah plus satu nilai dan mengurangi minus satu nilai. Operator increment menggunakan simbol plus plus, sedangkan decrement menggunakan simbol minus minus. Contoh. Nah, sekarang kita punya variabel score yang isinya 0. Nah, sekarang kita setelah variabel score, kita isi nilainya dengan plus plus. Jadi, variabel score akan tertambah 1. Nah, khususnya jika variabel ini terisi dengan nilai integer atau desimal, teman-teman. Itu akan berlaku tambah 1. Kalau string itu tidak bisa. Nah, kalau score di sini sebelumnya diisi dengan nilai 0, kalau diisi dengan increment plus plus, di belakang variabelnya itu akan menjadi plus 1. Nah, sekarang 3 kali kita menggunakan increment itu akan menjadi plus 3. Jadi nilai skor akan menjadi 3. Nah, begitu juga dengan minus-minus itu akan mengurangi 1. Nah, kalau misalnya skor di sini kita isi minus, itu akan menjadi minus 3, teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya plus dan minus ini berada di depan variabelnya? Ya, jadi ini artinya variabel ini akan dikurangi terlebih dahulu. Dan juga seperti ini, dan juga seperti ini. Berbeda halnya dengan increment dan decrement kita isikan dengan setelah variabel. Itu hasilnya variabel dulu baru dikurangi. Kalau di depannya ditambah dulu ke dalam sebuah variabel. Nah, nanti kalau ada kondisi yang lebih kompleks baru akan terasa, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah operator relasi. Operator relasi adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil operasi dari operator relasi akan menghasilkan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true atau benar, dan false atau salah. Berikut ini adalah daftar operator relasi. Nah, kalau di sini nama operatornya lebih besar sama dengan aritmatika juga ya, kalau biasanya teman-teman belajar di sekolah itu lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Itu sama juga di sini, teman-teman. Di dalam pemrograman. Lebih besar, lebih kecil, itu disimbolkan dengan tanda seperti ini, sama dengan ada dua jenis, teman-teman, sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Nah, kalau sama dengan 2 kali, apapun tipe datanya, itu tidak dihitung, teman-teman. Kalau maksudnya tidak sensitif tipe datanya. Kalau misalnya isi 3 kali, nah itu akan sensitif datanya. Contoh, kalau misalnya kita isi variabel A dengan isi nilainya yaitu 3. Nah, 3-nya itu adalah integer. Sedangkan variabel B adalah nilainya string 3. Kalau misalnya kita if sama dengan menggunakan 2 kali, variabel B dan variabel A, itu hasilnya akan true, teman-teman.
karena itu sama dianggap. Kalau misalnya di sini isi 3, itu akan berbeda. Karena tipe data juga akan terhitung. Nah, sama juga seperti tidak sama dengan seperti ini ya. Lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, dan kurang lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, kalau misalnya ada teman-teman yang belum paham dengan apa yang saya jelaskan, bisa ketik di kolom komentar ya. Saya akan coba balas nanti satu-satu. Oke, tadi operator relasi. Nah, sekarang kita akan terapkan ke dalam coding, teman-teman. Nah, variabel A kita isi dengan 6, variabel B kita isi dengan 2. Nah, di sini contohnya variabel A lebih besar sama dengan variabel B, ya nilainya true, benar. Kalau misalnya variabel A lebih kecil daripada variabel B, yaitu hasilnya false, jelas ya. Karena A itu adalah 6, B itu adalah 2. Nah, selanjutnya sama dengan di sini. Variabel A sama dengan B itu nilainya salah, teman-teman, karena berbeda. Variabel A tidak sama dengan B itu true jawabannya. Terus variabel A lebih besar sama dengan variabel B itu true karena 6 memang lebih besar daripada 2. Dan A lebih kecil sama dengan B itu salah, teman-teman. Ya, akan terlihat seperti ini. Dari hasil kondisi ini, kita akan membuat sebuah logic di dalam sebuah pemrograman. Nah, sekarang operator relasi contohnya ke dalam sebuah kondisi. Perhatikan, di sana kita mendapatkan nilai 1 untuk true, sedangkan false tidak ditampilkan atau 0. Apakah ini salah? Tidak, teman-teman. Memang seperti itulah sifat dari fungsi echo di PHP. Nilai dengan tipe data boolean biasanya tidak untuk ditampilkan. Biasanya digunakan untuk pembuatan kondisi pada percabangannya. Contohnya seperti ini. Variabel total belanja sama dengan 150.000. Jika total belanja lebih besar daripada 100.000, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke dalam sebuah kondisi, itu kan tidak kita lihat apakah itu 0, apakah itu 1. Nah, jadi kita biasanya menggunakan itu langsung di kondisi. Apakah itu true atau false. Seperti itu. Nah, jika true, itu akan mengeksekusi coding yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya operator logika. Jika kamu pernah belajar logika matematika, kamu pasti tidak akan asing dengan operator ini. Operator logika adalah operator untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. Operator logika terdiri dari logika AND, logika OR, dan NOT. Kalau disimbolkan adalah seperti ini. Kalau AND itu dan OR atau tanda seperti ini, tanda garis 2, atau NOT diisi dengan tanda seru. Nah, contohnya seperti di sini, teman-teman. Variabel A kita isi dengan true, variabel B diisi dengan false. Nah, variabel B, A dan B itu akan menghasilkan 0. Variabel A atau B hasilnya adalah true atau tidak variabel A hasilnya 0. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, biar lebih cepat materinya. Nah, operator logika. Kalau tadi gitu kan kita sandingkan antara true and true hasilnya apa dan false atau true hasilnya apa. Itu bisa kita sebut dengan gerbang logika atau logic gate biasanya pada umumnya. Nanti di sini saat teman-teman membuat sebuah project itu akan berguna sekali, teman-teman. Kondisi seperti ini. True and true hasilnya true. True and false hasilnya false. False and true hasilnya false. Begitu juga yang lainnya, teman-teman ya. Selanjutnya adalah operator ternary. Nah, operator ternary adalah operator untuk membuat sebuah kondisi. Simbol yang digunakan adalah tanda tanya dan titik 2. Nah, pada contoh di samping, nah contohnya ya ini, kamu suka aku? Ya, tidak. Jadi, jika jawabannya benar atau true, akan hasilnya ya. Jika tidak,
itu hasilnya yang bagian di sini. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam codingnya teman-teman ya. Sekarang, nah variabel suka itu kita isi dengan true. Nah, sekarang kita ada kondisi ternary nih. Suka, variabel suka, tanda tanya. Nah, padahal tadi sukanya itu kan nilainya true. Sekarang kita isi dengan iya. Dan tidak untuk conditional true dan false-nya. Jadi, tata letak true pasti di sebelah kiri, tata letak false pasti di sebelah kanan. Nah, karena variabel suka itu adalah nilainya true, nah jadi akan langsung mengarah ke kondisi yang di sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di browser itu akan jawabannya ya. Nah, sekarang comments, teman-teman. Comments ini sangat penting banget kalau misalnya teman-teman dalam pembuatan project jika ingin melakukan 5 hal ini. Yang pertama, komentar diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain yang membaca kode kita. Komentar sepenuhnya akan diabaikan oleh PHP pada saat eksekusi. Yang kedua, bermanfaat untuk mengingat fungsi dari barisan coding yang sudah lama dibuat sebelumnya. Komentar yang baik adalah komentar singkat dan tidak terlalu panjang, namun memberikan penjelasan tentang kegunaan kode atau variabel tersebut dibuat. Yang keempat, mempermudah ketika mencari tahu penyebab error kode program yang sedang dibuat atau saat proses debugging. Yang kelima, PHP menyediakan beberapa cara untuk membuat komentar dan semuanya berasal dari bahasa pemrograman populer seperti C, C++, dan Unix Shell. Nah, contohnya ada di sini teman-teman. Yang pertama itu adalah komentar Unix Shell. Yang pertama, karena cara memberikan komentar ini berasal dari sistem Unix, metode ini menggunakan karakter tanda pagar atau hashmark. Atau biasanya kita sebut dengan hashtag ya. PHP akan mengabaikan seluruh teks setelah tanda pagar akhir baris atau tag penutup PHP. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita ada tanda buka PHP. Nah, kita di sini ada menghitung bunga majemuk. Kita isikan keterangan ini, proses ini adalah menghitung bunga majemuk. Agar stringnya di sini tidak dieksekusi dalam program, itu kita isikan dengan tanda hashmark atau tanda hash. Gitu. Jadi programnya tidak akan error, tapi kita tetap baca juga. Yang ketiga, beberapa programmers juga sering menggunakan karakter hash untuk memisahkan bagian kode PHP dengan bagian lainnya, seperti berikut. Ya, seperti ini teman-teman, biasanya digunakan untuk mengisikan judul pada sebuah codingan, agar kita tahu codingan di bawahnya kita gunakan untuk apa. Nah, begitu juga yang di nomor 4. Ketika membuat kode program PHP dan HTML yang saling berkaitan, komentar Unix Shell ini bisa digunakan seperti contoh berikut. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini bisa kita gunakan juga sama seperti tadi ya. Nah, yang kedua adalah metode komentar C++. Metode komentar ini meminjam cara membuat komentar dari bahasa pemrograman C++. Metode komentar C++ ini berlaku hanya untuk sebuah baris atau sampai tag penutup PHP. Tetapi kali ini karakter yang digunakan adalah 2 kali garis miring atau 2 slashes, yakni garis slash seperti itu. Karena sifatnya yang sama seperti Unix Shell, semua contoh tanda hash dapat diganti dengan tanda slash 2 kali. Berikut contohnya. Nah, tadi kita untuk membuat sebuah komentar satu baris, kita bisa menggunakan hashtag. Jadi kita bisa menggunakan 2 slashes saja sudah bisa. Nah, di sini kita bisa menggunakan validasi form register. Nah, tadi kita bisa menggunakan judul dengan hash, kita juga bisa menggunakan dengan slash ya, teman-teman. Ya, sama seperti tadi juga, cuma beda penggunaan saja. Seperti itu. Nah, ini yang paling sangat sering saya gunakan. Karena sekali kita menghapus 2 penutup
komentar, satu pembuka komentar dan satu penutup komentar itu sudah hilang komentarnya. Contohnya, metode komentar C digunakan untuk membuat komentar panjang. Disebut juga tipe komentar blok karena sifatnya yang harus diberikan tanda tutup untuk mengakhiri komentar. Memulai komentar diisi dengan tanda garis miring dan bintang. Tanda garis dan bintang, ya seperti ini teman-teman. Semua teks setelah tanda slash bintang akan dianggap sebagai komentar sampai PHP menemukan tanda penutup yakni karakter bintang dan diikuti dengan garis miring. Ya, yang ini teman-teman. Ya seperti ini jadinya. Kalau kita misalnya 2 baris memberikan komentar. Kalau menggunakan tadi yang C++, itu harus kita slash-nya di sini. Kan 3 baris. Kalau misalnya kita menggunakan komentar C, itu hanya cukup pembuka komentar slash bintang dan tanda penutupnya bintang slash. Itu sudah dibaca oleh PHP, itu adalah sebuah komentar. Seperti itu teman-teman. Metode komentar C ini juga berguna untuk mengomentari beberapa jenis program agar tidak dijalankan oleh PHP seperti contoh. Ya, seperti ini. Nah, seharusnya jika kita tidak isikan komentar, variabel ini akan terisi dengan nilai 7 dan 8. Kalau kita komentarkan, PHP tidak akan membaca bahwa ini adalah codingan yang akan diproses, tetapi hanya komentar saja. Jadi, di mesin servernya itu tidak memproses ini, tetapi kita dapat membaca komentarnya ini. Namun, perlu dia berhati-hati juga, teman-teman, untuk tidak membuat blok komentar yang saling bertumpuk, seperti kode berikut. Ya, seperti ini. Tanda slash membuka, di sini ada tanda slash membuka 2 kali, dan tanda slash penutupnya. Jadi, ini akan error, teman-teman. Hanya harus ada pembuka 1 dan penutup 1. Itu kalau misalnya ingin ada 2, harus ada pembuka, penutup 1 dan pembuka 1 dan penutup 1 gitu. Oke, selanjutnya yang submateri yang ketiga itu adalah gaya penulisan program. Nah, di sini ada 2 gaya penulisan program yang akan saya share di video ini, yaitu adalah gaya pertama, gaya snake case. Yang kedua adalah gaya camel case. Nah, gaya snake case ini cirinya menggunakan garis bawah atau underscore. Suku kata dipisahkan dengan garis bawah sehingga membentuk sebuah ular. Karena itu, gaya ini disebut dengan snake case. Contohnya seperti ini. Saat kita membuat sebuah variabel atau sebuah fungsi yang terdiri dari 2 kata, itu dipisah dengan underscore. Itu dinamakan dengan stylenya yaitu snake case. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya adalah gaya camel case. Gaya penulisan camel case biasanya sering digunakan pada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Cirinya, semua suku kata menyatu dan terdapat huruf kapital untuk memisahkannya. Hal tersebut membuatnya terlihat seperti punggung unta. Karena itu, gaya ini disebut sebagai camel case. Ya, contohnya seperti ini. Tadi kalau misalnya kita membuat dengan snake case, itu dipisahkan setiap katanya itu dengan underscore. Tetapi kalau di sini kita pisahkan dengan huruf kapital, ya jadinya seperti ini teman-teman. Kalau saya sendiri itu lebih senang dengan menggunakan snake case. Kenapa? Karena akan lebih mudah dibaca. Tapi kalau misalnya di OOP itu kebanyakan menggunakan camel case, ya kadang-kadang saya juga menggunakan karena itu adalah format dari OOP tersebut. Tapi kalau bisa saya menggunakan snake case. Gitu teman-teman. Nah, materi ini saya dapat dari referensi 4 URL ini, yaitu saya terima kasih kepada petanikode.com, Dunia Ilkom, Jetorbit, dan Witri School. Jadi semua materi ini saya rangkum ke dalam sebuah slide yang saya share di video ini. Ya, untuk lebih lanjut teman-teman bisa membaca di website resminya. Nah, sekian teman-teman. Jika ada teman-teman ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya. Kalau misalnya suka dengan video saya, bisa tekan tombol like. Jika ingin melihat video selanjutnya dan mendapatkan pemberitahuan, bisa klik tombol subscribe di bawah. Oke, teman-teman. Sekian untuk sharing materinya tentang materi dasar untuk kita ketahui
menjadi seorang programmer untuk membuat sebuah project nantinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam coding.